Novel Beladiri Raja Pedang yang ke-129. Edisi 2221 hingga 2230. Tetua tertinggi ke-18 dari Sekte Lingqiao menatap tirai cahaya dan wajahnya berubah drastis, karena pria parubaya itu benar-benar cicit generasi keempatnya. Kamu memfitnahku. Tian Yuyue mensibir dan melanjutkan, keluarga Sen hanya meminta kita untuk menghancurkan keluarga Sen karena mereka menyinggung cicitmu, dan kemudian cicitmu marah ketika dia gagal mendapatkan tambang dan kebun obat mereka. Kami bekerja sama dengan cicitmu. Keluarga Sen bahkan tidak punya kesempatan untuk merantai alam roh ruang waktu kematian. Mereka dibantai habis-habisan. Tetua Agung ke-18, cicitmu sangat kuat. Keluarga Sen dimusnahkan hanya karena memprovokasi dia. Tidak ada peluang untuk pulih. Penyihir, berhentilah menyebarkan rumor dan membuat masalah di sini. Teriak Tetua Agung ke-18. Dia tahu bahwa keluarga Sen telah hancur, dan dia juga tahu bahwa cicitnya telah bergabung dengan Menara Bauhinia, tetapi masalah ini tidak boleh diselesaikan, jika tidak reputasinya akan terancam. Benarkah? Tian Yuyue terus tersenyum dingin, dan senyuman ini membuat Tetua Agung ke-18 merasa tidak nyaman. Mungkinkah ada bukti lain? Tetua Agung ke-18, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Saat berbicara, Tian Yuyue memutar rekaman lain. Di layar, pria parubaya itu sedang mengobrol dengan teman-temannya, dan mereka berbicara tentang menghancurkan keluarga Sen. Keluarga Sen itu, jika aku meminta sesuatu dari mereka, itu adalah kehormatan bagi mereka. Jika mereka memaksaku untuk bertindak, seluruh klan akan dimusnahkan. Saya hanya memiliki 20% dari barang-barang itu, sisanya diambil oleh Gedung Zijing. Saya agak bingung, tetapi Gedung Zijing kejam. Mereka berpengalaman dalam melakukan hal semacam ini, dan mereka tidak menunda-nunda sama sekali. Tetua tertinggi ke-18 dari Sekte Lingqiao menatap cicitnya yang sedang pamer di tirai cahaya. Dia sangat marah hingga urat nadinya menonjol keluar. Dia ingin bergegas kembali dan mencekik cicit yang tidak berbakti ini sampai mati. Lupakan soal kolaborasi dengan Bauhinia Tower. Tidak akan ada yang tahu tentang itu, jadi mengapa harus pamer? Dasar babai bodoh. Menara Zijing, apakah kamu tidak takut tidak akan ada yang berani bekerja sama denganmu jika kamu melakukan hal-hal seperti ini? Transmisi suara itu meraung ke arah Tian Yuyue. Untuk melawannya, mereka benar-benar membuang reputasi mereka, bukan? Tetua Agung ke-18, Anda tidak perlu menyampaikan pesan itu. Saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda secara terperinci. Kata Tian Yuyue, menyebabkan wajah Tetua Agung ke-18 berubah drastis. Apakah dia ingin memberitahunya apa yang baru saja dikatakannya? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Alasan mengapa saya mengeluarkan catatan ini hari ini adalah karena cicit dari Tetua tertinggi ke-18 memanggil utusan kita dan membunuhnya untuk membungkamnya. Ini adalah peraturan gedung kami. Kami akan merahasiakannya bagi siapapun yang bekerja sama dengan kami. Namun, jika ada yang ingin membunuh seseorang untuk membungkamnya, kami tidak akan main-main. Mereka dapat menanggung kesalahan dan melakukan semuanya sendiri, tetapi jika Anda ingin membunuh seseorang untuk membungkam mereka, Gedung Zijing, bukanlah orang yang mudah menyerah. Tetua Agung ke-18 terdiam. Meskipun dia sangat marah, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melampiaskannya. Namun, kejahatan melindungi Menara Zijing dan memiliki kontak rahasia dengan Menara Zijing ditakdirkan tidak akan dilimpahkan kepada Menara Changlan. Perasaan ingin mencuri ayam tapi kehilangan nasi membuatnya sangat tidak nyaman. Tetua Agung ke-18, menurutmu apakah aku harus mengeluarkan lebih banyak barang? Tian Yuyue menyampaikan kalimat ini melalui telepati. Setelah mendengarnya, Tetua tertinggi ke-18 dari Sekte Lingqiao mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Jika dia terus menargetkan Menara Changlan, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang hancur. Semuanya, saya merilis bukti ini hanya karena saya tidak bisa mentolerir perilakunya. Tak seorang pun yang hadir mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan, mereka semua tahu dalam hati bahwa tak seorang pun memiliki dasar yang bersih. Meskipun semua orang membenci Menara Zijing, mereka tetap harus bergantung pada Menara Zijing untuk melakukan hal-hal yang mencurigakan. Tuan Changlan, apakah Anda menyukai hadiah ini?
Tian Yuyue menatap Su Tianmu sambil tersenyum dan bertanya. Su Tianmu memasang wajah tegas dan tidak berkata apa-apa. Dia menyukainya, tetapi dia datang untuk memberi selamat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang hanya membuatnya takut. Tuan Changlan, Anda pasti menyukainya. Kita berasal dari Huangjiang bersama-sama. Anda harus berkembang dengan cepat. Jika ada kebutuhan, jangan ragu untuk bekerja sama dengan kami. Sudah selesai? Tanya Su Tianmu dingin. Ini adalah sikapnya terhadap Menara Zijing. Sedangkan untuk Tian Yuyue, hubungannya dengan dia benar-benar tidak bisa diungkap. Hehehe, apakah Tuan Changlan marah? Tian Yuyue tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Aku hanya khawatir kau tidak akan bisa berkembang. Aku, Sein Lo Su, sangat tidak senang padamu. Tapi jangan khawatir, Master Changlan. Anda belum berkembang dan tidak banyak minyak dan air yang tersisa. Saya tidak akan menghancurkan Anda untuk saat ini. Hadiahnya sudah sampai. Saya harap Master Changlan Tower akan segera membangun dan memperluas Changlan Tower. Setelah Tian Yuyue selesai berbicara, dia tersenyum pada Su Tianmu dan berbalik pergi bersama anak buahnya. Semua pasukan, besar dan kecil, saling memandang dengan heran. Ini sama sekali bukan hadiah untuk Changlan, ini jelas merupakan peringatan bagi Menara Changlan. Itu juga menjadi peringatan bagi mereka bahwa Menara Changlan hanya bisa menjadi sasaran Menara Zijing, dan tidak ada orang lain yang boleh mencoba terlibat. Baru saja didirikan, dan sudah menyinggung gedung Zijing. Sekarang gedung Changlan akan menderita. Mengapa harus repot-repot dengan Menara Zijing jika ada begitu banyak orang yang bisa diganggu? Bahkan jika mereka mengganggu keturunan kuno, hidup mereka akan lebih baik. Semakin kuat dirimu, semakin buruk nasibmu. Kita harus menjauh dari Menara Changlan di masa depan agar tidak terpengaruh olehnya. Semua orang menatap Su Tianmu dengan rasa iba, menggelengkan kepala dan menghela nafas, terdiam sejenak, lalu mulai menertawakan kemalangannya. Mereka sebenarnya tidak senang dengan kebangkitan tiba-tiba pasukan berukuran sedang. Pasukan kecil dan menengah sebagian besar merasa iri, sementara pasukan besar merasa takut. Kebangkitan tiba-tiba Menara Changlan merupakan bahaya tersembunyi bagi mereka, dan tidak seorang pun menginginkan bahaya tersembunyi ini ada untuk waktu yang lama dan menjadi semakin kuat. Tapi sekarang sudah baik, seseorang telah membantu mereka menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Su Tianmu menatap ke arah Tian Yuyue dan yang lainnya yang pergi dengan ekspresi tidak senang, lalu berbalik untuk melihat ke arah banyak murid di bawah dan berteriak, mulai hari ini, gedungku dan gedung Zijing tidak akan hidup berdampingan. Siapapun yang membunuh satu orang dari Menara Zijing akan menerima hadiah besar. Ya, saya akan mengikuti perintah tuan rumah. Para murid di bawah menjawab serempak, yang mengejutkan semua pasukan. Kekompakan seperti ini sungguh langka. Bagaimanapun, Menara Bauhinia terlalu menakutkan. Jika itu adalah pasukan kecil atau menengah biasa, jika mereka menjadi sasaran Menara Bauhinia, mereka mungkin akan memiliki pikiran yang berbeda dan berada dalam keadaan panik. Mereka tidak akan merespons secepat dan setegas Menara Changlan. Maafkan aku karena mempermalukan diriku sendiri di depan kalian semua. Upacara pendirian akan terus berlanjut. Silakan duduk. Su Tianmu mengangkat tangannya untuk mengundang mereka. Semua pihak berbalik dan kembali. Hanya tetua tertinggi ke-18 dari Sekte Lingqiao yang berdiri di sana dengan ekspresi muram di wajahnya. Tidaklah tepat baginya untuk kembali, atau pergi. Penatua tertinggi ke-18, ini semua hanya kesalahpahaman, tolong jangan pedulikan itu. Su Tianmu berkata kepadanya sambil tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Tolong, dia tidak peduli, tetapi hanya hari ini. Setelah hari ini, jika Ling Xiaozong berani bermain trik di depannya lagi, dia akan membuat Ling Xiaozong tahu apa itu rasa sakit. Tetua Agung ke-18 tersenyum canggung, namun kemudian bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan pergi ke aula sekte dengan kepala tegak dan dada membusung untuk duduk. Selamat datang semua orang untuk menghadiri upacara pembukaan gedung kami. Setelah semua pasukan mengambil tempat duduknya, ada satu orang yang datang terlambat, dan dia adalah Fu Jiuxing. Leluhur. Melihat Fu Jiuxing datang, orang-orang dari sekte Tianluo berdiri terlebih dahulu, tampak bersemangat. Namun mereka lupa bahwa Fu Jiuxing bukan lagi leluhur mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang dari Sekte Tianluo karena telah datang untuk mendukung saya,
Tetapi ketika Anda menyapa saya mulai sekarang, harap ingat untuk menambahkan kata Changlan. Dia sekarang adalah leluhur Changlan, dan dia tidak ingin keluar di masa depan dan menyebabkan Changlan salah paham padanya. Ekspresi orang-orang di Sekte Tianluo berangsur-angsur menjadi kaku. Sudah berapa lama sejak mereka bergabung dengan Menara Changlan, namun mereka malah menjadi terasing dari mereka. Apakah Anda begitu tidak sabar untuk menunjukkan kesetiaan Anda kepada Changlan? Ya, kami salah menyebut nama, leluhur Changlan. Orang-orang dari Sekte Tianluo menertawakan diri mereka sendiri dan berkata dengan getir bahwa mereka terlalu sentimental. Namun, mereka dipenuhi dengan kebencian di hati mereka. Dukungan selama 1000 tahun tidak lebih baik daripada menghabiskan waktu beberapa hari bersama Changlan. Apakah cinta yang tumbuh seiring waktu pada akhirnya lebih rendah daripada cinta pada pandangan pertama? Melihat mereka begitu getir dan kehilangan, pasukan lain memperlihatkan sedikit ejekan di wajah mereka dan berdiri serta mengepalkan tangan ke arah Fujiuxing. Leluhur Changlan, aku sudah lama mengagumimu. Jika leluhur Changlan bebas di masa depan, silakan datang ke sekte kami untuk meminta bimbingan. Semua yang duduk di aula utama sekte itu berasal dari kekuatan besar, dan mereka semua bertukar pikiran dengan antusias dengan Fujiuxing. Su Tianmu memang kuat, tetapi yang dimilikinya hanyalah warisan dewa. Bahkan jika berteman dengannya, dia tidak akan mendapat banyak manfaat, apalagi bimbingan. Namun, Fujiuxing sendiri adalah dewa, jadi dia bisa mendapatkan banyak keuntungan hanya dengan memberi mereka sedikit bimbingan. Baiklah, baiklah. Semua orang harus makan dengan baik hari ini. Fujiuxing menanggapi dengan senyuman, tidak takut mencuri perhatian Su Tianmu. Sebenarnya, tidak ada masalah persaingan untuk mendapatkan perhatian antara dia dan Su Tianmu. Secara logika, status leluhur itu jelas di atas kepala sekolah. Bahkan jika dia yang mengendalikan situasi secara keseluruhan, tidak masalah untuk mengabaikan Su Tianmu sepenuhnya. Terlebih lagi, dia sangat setia kepada Su Tianmu. Su Tianmu juga tidak suka menjadi pusat perhatian. Dia berharap Fujiuxing yang mengurus semuanya sehingga dia bisa berlatih dengan tenang. Tidak ada pertanyaan tentang mencuri perhatian. Berikutnya adalah makan dan minum, diikuti oleh berbagai pertunjukan. Perjamuan berlangsung seharian penuh, tetapi berbagai kekuatan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka berkumpul di aula utama sekte untuk membahas kerja sama dengan Menara Changlan. Meskipun Menara Changlan telah menjadi sasaran Menara Zijing, saat ini tidak ada bahaya. Agar tidak menjadi sasaran Menara Changlan, kerja sama diperlukan. Bagaimanapun, Menara Changlan sekarang cukup kuat. Jika mereka benar-benar diserang oleh Menara Zijing, dan jika mereka harus membawa seseorang bersama mereka, maka mereka akan berada dalam masalah. Penatuani, bisakah kau mengantarku menemui saudaraku? Huang Yiyu telah menunggu seharian penuh dan tidak tahan lagi. Ia melihat kesempatan itu dan meminta Ni Changming untuk mengantarnya menemui Su Tianmu. Ni Changming tampak malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Su Tianmu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Penatuani, tuan rumahmu sangat sibuk saat ini, jadi tolong bantu aku dan bawa aku menemui saudaraku. Huang Yiyu melihat Ni Changming menatap Su Tianmu dan mengira dia akan meminta pendapatnya, jadi dia buru-buru berkata, bisakah kamu berhenti membuang-buang waktu? Santo Huang, tuan rumah bersedia membawamu menemui Su Tianmu. Ni Changming menghela napas lega saat mendengar transmisi suara Su Tianmu, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Su Tianmu yang datang. Huang Yiyu melirik Su Tianmu dan mengangguk pelan. Selama dia diajak menemui Su Tianmu, tidak peduli siapa yang mengajaknya, hasilnya akan sama saja. Santo Huang, ayo kita pergi. Su Tianmu mendekat, menatap Huang Yiyu tanpa daya, dan berkata, Hei, kakak Yiyu, siapa yang akan kau cari? Ketika Ji Xiyun melihat Huang Yiyu berbalik dan pergi, dia segera bergegas maju untuk menghentikannya. Aku akan pergi mencari saudaraku. Huang Yiyu segera melihat apa yang dipikirkan Ji Xiyun, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap mengatakannya dengan lantang. Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu bersamaku. Ji Xiyun ingin mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Huang Yiyu terdiam. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan mengira kamu tertarik pada kakaknya. Jangan biarkan ini menimbulkan kesalahpahaman. Master Changlan,
bisakah kau mengenalkan seseorang pada Sister Ji? Ji Siyun terlalu malu untuk mengatakannya, jadi dia hanya membantunya mengatakannya. Siapa yang ingin ditemui Sein Ji? Tanya Su Tianmu berpura-pura bingung. Gu Hao. Melihat Ji Siyun ragu-ragu dan tidak berani berbicara, Huang Yiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia sangat tegas pada hari kerja, tetapi mengapa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal semacam ini? Nona Suci Ji ingin bertemu muridku. Murid langsung. Ji Siyun tertegun sejenak, lalu tatapan penuh kesadaran muncul di matanya. Itu pasti benar. Jika dia bukan murid langsung Changlan, bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak metode yang luar biasa? Kali ini dia memberanikan diri dan mengangguk, tolong bantu aku, Tuan Changlan, dan perkenalkan aku padanya. Dia sedang menyendiri di alam roh ruang waktu. Ayo, aku akan mengajakmu menemuinya. Ji Siyun sangat gembira dan buru-buru mengikuti Su Tianmu pergi, sambil merasa gugup dan cemas sepanjang jalan. Su Tianmu memimpin jalan dan merasa pusing. Ni Changming baru saja memberitahunya bahwa Hua Xinyu juga tahu bahwa dia ada di Menara Changlan. Untungnya, Hua Xinyu terlalu sibuk sekarang. Berurusan dengan dua wanita sudah cukup membuatnya pusing. Jika dia harus berurusan dengan satu orang lagi, kepalanya akan meledak. Untungnya, dia telah menyempurnakan 3 boneka terlebih dahulu, kalau tidak, dia akan ketahuan hari ini. Berdengung. Membawa susunan teleportasi ke alam spiritual ruang waktu 50 kali lipat, Su Tianmu berdiri di susunan teleportasi tanpa bergerak, tetapi pertama-tama menggunakan slip giok untuk berkomunikasi. Melihat dia tidak bergerak, kedua wanita yang berdiri di belakangnya tidak berani bergerak, melihat sekelilingnya dengan gugup dan penuh harap. Sein Ji, Gu Hao sekarang sedang mengalami terobosan penting. Bisakah kamu menunggu beberapa hari? Su Tianmu berpura-pura telah menerima pesan Gu Hao dan menoleh ke Ji Siyun. Kedua wanita itu harus dipisahkan. Boneka itu baru saja disempurnakan dan jika muncul di hadapan kedua wanita itu pada saat yang sama, itu mungkin akan memunculkan petunjuk. Yang terpenting adalah tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan kedua wanita itu selanjutnya. Lebih baik pertemuannya ditunda dan bertemu langsung. Tidak masalah, tidak perlu mengganggunya berlatih. Ji Siyun tidak keberatan. Mereka bisa bertemu, jadi tidak apa-apa untuk menunggu beberapa hari lagi. Santo Ji bisa jalan-jalan di sini. Aku akan mengajak Santo Huang menemui seseorang terlebih dahulu. Baiklah, semuanya akan berada di tangan Tuan Changlan. Ji Siyun mengepalkan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin dia bisa mengganggu hubungan baik antara Huang Yiyu dan Su Tianmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan berkeliling. Su Tianmu membawa Huang Yiyu ke loteng. Melihat loteng yang dilindungi oleh formasi, Huang Yiyu menjadi gugup. Kali ini mereka tidak bertemu di Sekte Chaotian. Jika Su Tianmu tidak mengikutinya kembali, akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Santo Huang, silakan tunggu di luar. Aku akan memanggilnya. Huang Yiyu menatap Su Tianmu yang memasuki loteng dengan bingung. Tidak bisakah dia ikut masuk bersamanya? Dan apa yang dilakukan Su Tianmu di loteng? Jika dia sedang berlatih, bukankah cukup hanya dengan mengirim pesan agar dia keluar? Jika dia melakukan hal lain, tidak akan ada masalah jika dia mengikutinya masuk. Mungkinkah sesuatu yang memalukan terjadi di loteng dan Changlan dibutuhkan untuk menutupinya? Huang Yiyu mulai curiga hanya dari detail kecil. Jika Ji Siyun ikut serta dan kedua wanita itu berspekulasi bersama, risiko terungkapnya akan lebih besar. Setelah Su Tianmu memasuki loteng, ia segera berganti identitas dengan boneka di loteng, membuat boneka itu tampak seperti Changlan. Ia kemudian melepaskan semua penyamarannya, dan setelah memastikan tidak ada masalah, mereka keluar dari loteng bersama-sama. Ketika Huang Yiyu sedang melamun di luar loteng, dia tercengang ketika melihat Su Tianmu dan kekasihnya keluar bersama. Begitu cepat, kalau dia melakukan sesuatu yang buruk di sana, dia tidak akan keluar secepat ini, kan? Membuatnya menunggu di luar, mungkinkah karena suatu aturan? Evian, kakak. Namun, setelah mendengar panggilan Su Tianmu, dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan langsung bergegas maju. Hei, masih ada orang di sini. Huang Yiyu bergegas mendekat dan langsung memeluknya. Su Tianmu hanya bisa melirik Changlan dengan canggung. Kalian ngobrol saja, aku tidak akan mengganggu kalian.
Boneka Changlan menatap lurus ke depan, mengucapkan sebuah kalimat, lalu berbalik. Yiyu, kenapa kamu ada di sini? Su Tianmu mendorong Huang Yiyu dan berkata. Huang Yiyun cemberut karena tidak puas dan berkata, kenapa, aku tidak bisa datang menjenguk adikku? Su Tianmu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tentu saja. Hanya saja identitasku agak sensitif saat ini. Agar kamu tidak menjadi sasaran ketika kamu kembali ke sekte, lebih baik kita mengurangi kontak untuk sementara waktu. Kepergiannya pasti akan dianggap sebagai pengkhianatan oleh sebagian orang di sekte Chaotian. Ada lebih dari satu gadis suci di sekte Chaotian, belum lagi putra suci. Mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang Huang Yiyu. Saya tidak peduli pada mereka. Saudaraku, kau harus kembali bersamaku. Tetua Agung berkata bahwa posisi putra suci akan selalu diperuntukkan untukmu. Selama kau kembali, kau akan dilindungi sepenuhnya dan tidak ada yang berani merebut warisanmu. Dia datang menemui Su Tianmu untuk membujuknya, bukan demi sekte, tetapi karena di sekte Chaotian dia bisa menemui Su Tianmu kapanpun dia mau, dan dia juga bisa melindungi Su Tianmu semaksimal kemampuannya. Yiyun, kau harus mengendalikan takdirmu sendiri. Aku memiliki status tinggi di Menara Changlan dan tempat ini lebih aman, jadi kau bisa tenang. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu kembali ke sekte Chaotian untuk saat ini. Jawabannya sesuai dengan harapan Huang Yiyun, dan dia terus membujuknya, saudaraku, aku tahu bahwa sekte Chaotian menyakiti hatimu, dan Menara Changlan juga sangat baik padamu, tetapi itu di masa lalu. Sekarang berbeda. Menara Changlan telah menjadi sasaran Menara Zijing dan dapat dihancurkan oleh Menara Zijing kapan saja. Kau harus kembali bersamaku. Daripada tetap dalam situasi yang berbahaya ini, akan lebih aman untuk kembali bersamanya. Aku tahu tentang ini, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Su Tianmu tersenyum dan berkata, Menara Changlan sekarang memiliki dua dewa besar, dan aku juga memiliki warisan Tianzun. Menara Zijing tidak dapat melakukan apapun kepada kita untuk saat ini. Huang Yiyu menghela nafas kesusahan, mengapa dia tidak bisa membujuknya? Yiyu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah memutuskan. Su Tianmu berkata dengan tegas, menyela usaha Huang Yiyu untuk membujuknya. Huang Yiyu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Ngomong-ngomong, Yiyun, bagaimana kabar Junru sekarang? Dia tidak bisa bertanya langsung pada Ji Xiyun, dan keadaan antara dirinya dan Ji Xiyun sedang canggung, jadi dia hanya bisa bertanya pada Huang Yiyu. Kakak baik-baik saja sekarang, jangan khawatir. Huang Yiyu cemberut dan menjawab dengan cemberut. Sejak saya mulai berlatih teknik Anda, kondisi saya semakin membaik dari hari ke hari. Tidak hanya tidak merusak kultivasi saya, tetapi juga tidak merusak kondisi fisik saya. Huang Yiyun menarik napas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya, dan menatap Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih, kakak, terima kasih banyak. Karena kamu tidak pernah menyerah, adikku terlahir kembali. Dari sudut pandang kasih sayang keluarga, dia sungguh berterima kasih kepada Su Tianmu. Namun dari sudut pandangnya sendiri, dia sangat gugup, karena dia takut dia dan Su Tianmu akan semakin menjauh. Yiyun, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Ini yang seharusnya kulakukan. Setelah mengatakan ini, Su Tianmu menoleh dan melihat ke kejauhan. Dia menantikan hari ketika Huang Junru pulih dan hari reuni mereka. Baiklah, sudah malam, ayo kita kembali dulu. Ekspresi Huang Yiyu membeku. Apakah ini begitu tiba-tiba? Sudah berapa lama dia di sini? Kenapa kamu mengusirnya sekarang? Tidak, saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak ingin melihatku? Menatap Su Tianmu dengan mata penuh keluhan, apakah dia membuatmu sangat jijai? Melihat Huang Yiyun yang sedih dan hendak menangis, Su Tianmu panik dan buru-buru menjelaskan, Yiyun, jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah ini karena Menara Changlan baru saja didirikan? Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Saya juga perlu membantu beberapa hal. Saya benar-benar kewalahan. Lagi pula, kau adalah gadis suci sekte Chaotian. Tidak masalah bagimu untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Jika ada berita buruk yang tersebar, itu akan menyebabkan masalah besar bagimu. Kabar buruk apa? Aku tidak takut. Huang Yiyu mengerutkan bibirnya. Apakah dia takut dengan semua ini? Su Tianmu tiba-tiba merasa sakit kepala.
Ia tidak takut ketahuan jika membiarkan Huang Yiyu tinggal lebih lama, tetapi ia lebih takut terjadi sesuatu yang tidak terkendali. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti perasaan Huang Yiyu, tetapi selama bertahun-tahun, kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak berani menerima kebaikan siapapun, dan dia benar-benar mengendalikan hatinya, kalau tidak, dia akan benar-benar kasihan pada Huang Junru. Tuan rumah telah mengirimiku pesan. Dia segera memikirkan ide bagus dan mengeluarkan selembar batu giok yang bersinar. Ini hanya waktu yang singkat, apa yang begitu mendesak sehingga Anda harus melakukannya. Huang Yiyu sama sekali tidak mempercayainya dan sangat tidak senang, tetapi dia juga mengerti bahwa Su Tianmu sengaja menjauhkan diri darinya. Ketika dia memikirkan saudara perempuannya yang akan segera pulih, dia tidak punya pilihan selain mengubah keengganannya menjadi ketidakberdayaan. Baiklah. Dengan enggan, penglihatan tepi matanya melirik ke loteng, dan ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi, dia berkata, "Aku akan pergi sebentar, tetapi bolehkah aku pergi ke lotengmu dan melihatnya?" "Apa bagusnya lotengnya?" Su Tianmu menatapnya dengan bingung, lalu mengangguk dan berkata, "Silakan saja dan lihat apakah kamu mau, tapi dia tidak akan ikut denganmu." Huang Yiyu berjalan beberapa langkah sebelum menyadari bahwa Su Tianmu tidak mengikutinya. Dia menoleh dan menatapnya dengan bingung. Apa yang dia lakukan berdiri di sana? Apakah dia ingin dia pergi dan melihatnya sendiri? Tidak. Melihat Su Tianmu yang terlihat tidak ingin mengikutinya sama sekali, Huang Yiyu langsung memikirkan banyak hal dan sedikit marah. "Pengecut, apakah kamu takut dia akan melakukan sesuatu padamu?" Dia memutar matanya ke arah Su Tianmu, lalu pergi ke loteng dan mencarinya dengan saksama. Karena tidak menemukan jejak wanita itu, dia pergi dengan perasaan puas. "Kakak, kamu harus jaga diri baik-baik di sini. Jangan lupa datang menemuiku kalau ada kesempatan." Melihat Huang Yiyun yang enggan meninggalkan loteng, Su Tianmu tersenyum dan mengangguk, "Jangan khawatir, jaga dirimu baik-baik, dan beritahu aku jika terjadi sesuatu. Tidak peduli siapapun orangnya, jika kau ingin mendekatiku, kau harus melewatiku terlebih dahulu." Melihat tatapan mata dingin Su Tianmu, Huang Yiyu tersenyum senang. Dia menyukai perasaan dilindungi dengan cara yang mendominasi. "Baiklah, kalau begitu aku pergi." Setelah mengirim Huang Yiyu pergi dan melihatnya menghilang di susunan teleportasi, Su Tianmu menghela napas lega. Masalahnya akhirnya terpecahkan. Gadis ini, mungkinkah dia curiga kalau aku punya simpanan di rumahku? Memikirkan Huang Yiyu yang sedang mencari-cari di loteng, dia tidak bisa menahan senyum karena terkejut. Gadis ini benar-benar suka membiarkan imajinasinya menjadi liar. Namun kemudian dia tersenyum pahit. Setelah menyelesaikan satu masalah, masih ada satu masalah lagi yang tersisa. Ji Xiyun tidak semudah Huang Yiyu untuk dihadapi. Bagaimanapun, Huang Yiyu adalah saudara iparnya dan dia agak mendengarkannya. Namun karena Ji Xiyun datang kepadanya, sudah pasti akan sulit untuk dihadapi. Itu bikin pusing. Dia mengusap pelipisnya, berbalik dan terbang ke loteng lain. "Pergilah ke loteng lain dan ubah boneka yang berubah menjadi Gu Hao menjadi wujudnya, lalu biarkan boneka itu kembali ke loteng sebelumnya dan bertemu Ji Xiyun lagi setelah hari itu." Dia pikir akan butuh waktu lama untuk mengirim Huang Yiyu pergi, tetapi dia tidak menyangka Huang Yiyu akan pergi secepat itu. Dia tidak bisa membiarkan Ji Xiyun tinggal terlalu lama, kalau-kalau dia mengetahui sesuatu. Tebakannya benar. Ji Xiyun sudah mulai mencari tahu tentang informasi Gu Hao di alam roh ruang waktu. Untungnya, Su Tianmu sudah membuat pengaturan. Sekarang semua orang di gedung itu tahu tentang keberadaan Gu Hao, dan mereka juga mengerti bahwa Gu Hao lah yang membawa kembali sejumlah besar sumber daya untuk mereka ketika pemilik gedung itu pergi. Setelah Ji Xiyun mendapat berita itu, dia sangat yakin bahwa Gu Hao adalah murid Menara Changlan, dan semua spekulasi sebelumnya pun hilang. Santo Ji. Suatu hari kemudian, boneka yang berubah menjadi Changlan itu menemui Ji Xiyun dan berkata kepadanya, "Gu Hao sudah keluar dari kurungan lebih awal. Kamu bisa pergi menemuinya sekarang. Benarkah?" Ji Xiyun bertanya dengan tidak percaya, lalu matanya berbinar, "Terima kasih, OP. Ikutlah denganku." Boneka Changlan berbalik dan membawa Ji Xiyun ke loteng, sambil berkata, "Gu Hao sedang berlatih di loteng, kau bisa pergi menemuinya." "Terima kasih, tuan rumah." Ji Xiyun mengucapkan terima kasih lagi, namun boneka Changlan hanya bersenandung sengau dan berbalik pergi.
Ji Xiyun sama sekali tidak mempermasalahkan sikap dinginnya. Dia seharusnya bersyukur bahwa pemilik gedung membawanya untuk mencari seseorang, dan dia tidak punya mood untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Melihat loteng, Ji Xiyun cukup gugup. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah beberapa langkah. Namun, dia berhenti ketika hendak naik ke loteng dan menjadi semakin gugup. Pada saat yang sama, pikirannya sedang kacau, dan dia bahkan tidak tahu apakah benar baginya untuk datang menemui Gu Hao. Sejak mereka berpisah di Tanah Dewa Kuno, Gu Hao tidak pernah menghubunginya, apalagi mencarinya. Sebaliknya, dia datang untuk menemui Gu Hao, yang tampaknya telah menempatkan dirinya dalam posisi yang rendah. Bahkan jika dia bisa menerima semua ini, dia harus berpikir apakah Gu Hao akan menyukainya dan apakah dia mempunyai perasaan apapun padanya. Setidaknya kau akan merasakan sesuatu, kan? Dia sangat bimbang. Bagaimanapun, mereka telah mengalami hidup dan mati bersama dan mengatasi kesulitan bersama. Terlebih lagi, dia adalah gadis yang berbakat. Belum lagi kecantikan dan bentuk badannya, dia jelas salah satu yang terbaik. Bahkan manusia batu pun akan tergoda olehnya. Dia hanya tidak percaya kalau Gu Hao tidak tertarik padanya sama sekali. Namun, dia menghancurkan kepercayaan diri yang baru saja dibangunnya. Dia telah menolongku dan menyelamatkanku dari awal hingga akhir. Aku tidak pernah melakukan apapun untuknya. Apakah dia punya perasaan padaku? Ketika mereka bertemu di negeri para dewa kuno, Gu Hao tampak selalu membantunya, tetapi dia tidak pernah membantu Gu Hao, dan bahkan tampak terus-menerus menimbulkan masalah bagi Gu Hao. Di hadapan Gu Hao, dia tampak telah menjadi orang yang lemah dan merepotkan. Perasaan rendah diri terhadap orang lain menyerbu ke dalam hatinya, membuatnya semakin merasa tidak aman dan kurang berharga bagi Gu Hao. Dulu, dia tidak menganggap serius siapapun. Tidak peduli siapa yang mendekatinya, dia menolak mereka semua. Bahkan Changlan, dia tidak pernah menatap matanya secara langsung. Namun, di hadapan Gu Hao, dia merasa rendah hati dan bahkan terus meremehkan dirinya sendiri. Di seluruh Tianjiang, mungkin satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa seperti ini adalah Gu Hao. Di loteng, Su Tianmu sedang duduk bersila di atas bantal sambil berlatih. Dia merasakan Ji Xiyun datang, tetapi dia tidak masuk untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan di luar? Setelah sekian lama, dia mendapati Ji Xiyun masih berdiri di luar tanpa bergerak, tanpa ada niat untuk masuk, jadi dia hanya berdiri. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar dia bisa berlatih dengan tenang, tetapi dia berhenti ketika sampai di pintu. Akan lebih baik baginya jika Ji Xiyun tidak datang. Akan lebih baik baginya untuk berbalik dan pergi. Dengan cara ini, dia tidak perlu menghadapi masalah ini. Bukankah itu lebih baik? Dia berbalik dan terus duduk di atas bantal, memasuki kondisi kultivasi, menunggu Ji Xiyun pergi sendiri. Ji Xiyun berdiri di sana di depan loteng selama 1 jam penuh, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya melangkah ke loteng. Sekarang setelah dia sampai sejauh ini, dia tidak bisa mundur dari langkah terakhir ini. Jika dia mundur sekarang, dia mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Apapun yang terjadi hari ini, kita harus memiliki sikap dan hasil. Ketuk, ketuk. Berjalanlah ke arah pintu dan ketuklah dengan lembut. Mencicit. Melihat pintu terbuka, Ji Xiyun sangat gugup hingga dia menahan napas, jantungnya berdebar kencang, dan dia bahkan merasa sedikit takut. Dia benar-benar takut. Namun, saat pintu terbuka dan dia melihat wajah Su Tianmu, semua ketegangan itu tampaknya tidak pernah ada. Matanya mulai cerah, kemerosotannya sirna, dan senyum muncul di wajahnya. Tampaknya hanya melihat Su Tianmu sudah cukup untuk menebus semuanya. Kakak Gu, Nona Ji. Melihat senyum di wajah Su Tianmu, Ji Xiyun tersenyum semakin lebar dan menjadi lebih bahagia. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Melihat senyum cerah di wajah Ji Xiyun, Su Tianmu tidak tega memukulnya, dan terus tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Nona Ji, maaf membuat Anda menunggu. Ayo kita jalan-jalan. Penantian yang lama, apakah maksudnya setelah mereka berpisah di tanah para dewa kuno, atau hari yang telah dinantikannya? Ji Xiyun mengangguk patuh, berbalik dan menundukkan kepalanya, dan langsung merasakan jantungnya berdebar kencang. Su Tianmu menatapnya dan kepalanya mulai sakit. Sebelum bertemu Ji Xiyun, dia hanya menganggapnya sebagai masalah.
Sekarang dia menyadari bahwa Ji Siyun bukan hanya masalah, tetapi masalah besar. Nona Ji, bagaimana keadaanmu sejak terakhir kali kita bertemu di negeri para dewa kuno? Itu hanya sapaan biasa, namun menghangatkan hati Ji Siyun dan membuat semua kekhawatirannya sebelumnya hilang. Pertama-tama, semuanya baik-baik saja. Ji Siyun mengumpulkan keberaniannya dan perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, berkat bantuanmu, setelah kembali ke sekte, aku berhasil menembus alam manusia surgawi dan membangkitkan konstitusi yang kuperoleh. Setelah mencapai fisik ganda, sekte menominasikan saya sebagai orang suci. Selamat. Ji Siyun tersenyum, tetapi Sutianmu hanya mengucapkan selamat dan tidak ada yang lain, membuat suasana tiba-tiba menjadi canggung. Kakakku, bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Ia memberanikan diri untuk memecah kecanggungan. Bagus. Jawaban singkat dua kata itu membuat suasana menjadi canggung lagi. Sutianmu melirik Ji Siyun yang menundukkan kepalanya tanpa suara, dan menghela nafas dalam hatinya. Setelah melalui begitu banyak hal dari Huangjiang hingga Tianjiang, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa arti Ji Siyun baginya? Terutama pada pandangan pertama ketika dia membuka pintu, dia tahu semuanya sudah berakhir. Namun, dia benar-benar tidak bisa setuju dengan Ji Siyun. Bahkan jika dia ingin merebut gadis orang lain, dia tidak bisa merebutnya dari istrinya sendiri. Bagaimana jika Huang Junru tidak bisa menerimanya dan menjadi gila atau kerasukan? Semua usahanya akan sia-sia dan dia akan menyesalinya. Keduanya terdiam dan langkah mereka perlahan terhenti. Dengan cara ini, tidak ada yang berbicara. Dari kejauhan, mereka tampak dalam keadaan hangat dan tenang. Kenyataannya, mereka begitu malu sehingga mereka berharap dapat menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Nona Ji, kalau semuanya baik-baik saja, aku akan kembali berlatih dulu. Sutianmu tidak tahan lagi dan berbicara lebih dulu. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan sangat malu sampai mati. Ji Siyun tiba-tiba mendongak, ada sedikit kepanikan di matanya. Kembali berlatih secepat ini. Nona Ji, saya tidak akan mengantarmu. Sampai jumpa lagi jika kita beruntung. Melihat Sutianmu yang tergesa-gesa pergi, Ji Siyun tertegun sejenak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Gu Hao, berhenti. Sutianmu berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat Ji Siyun, tetapi dia tidak melihatnya. Baru setelah matanya berkedip, dia menyadari bahwa Ji Siyun ada di depannya. Disiplin. Dia baru saja mundur selangkah, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, mulutnya tersumbat. Mata Sutianmu membelalak saat melihat Ji Siyun yang begitu dekat dengannya. Pikirannya tercengang. Apakah wanita ini begitu tangguh? Tetapi tadi dia begitu malu, wajahnya tersipu dan tidak berani bicara, kok bisa dia tiba-tiba? Tidak seorang pun tahu berapa lama ciuman itu berlangsung. Singkatnya, tak seorang pun dari mereka ingat kapan itu. Yang dapat mereka rasakan hanyalah napas tersengal-sengal saat mereka berpisah. Huf. Keduanya saling berpandangan sambil terengah-engah, namun sorot mata mereka berbeda. Sutianmu tampak bingung, sedangkan Ji Siyun tampak sedikit galak. Gu Hao, aku menciummu, kenapa wajahmu memerah? Apakah dia tersipu? Sutianmu mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya, tetapi dia tidak merasa tersipu. Wajah cantik Ji Siyun memerah seperti darah yang akan menetes. Namun, wajahnya malah memerah. Kamu bahkan belum punya pasangan Tao, apakah kamu masih pemula? Melihat Ji Siyun menertawakannya, alis Sutianmu perlahan berkerut. Dia merasa bahwa kondisi mental Ji Siyun jelas tidak benar. Melihat Sutianmu tetap diam, Ji Siyun yang berpura-pura sombong pun tercengang. Mungkinkah dia benar-benar tidak memiliki pasangan Tao, atau masih pemula? Jadi, tampaknya dia mendapat untung. Setidaknya itu bukan kerugian. Nona Ji, Anda, Gu Hao. Sutianmu baru saja membuka mulutnya ketika Ji Siyun menyela, hari ini aku akan jujur padamu. Aku menyukaimu. Pokoknya, kalau lehernya dikecilkan, dia yang kena potiong, dan kalau lehernya dipanjangkan, dia juga yang kena potiong. Jadi, dia akan melakukannya hari ini saja. Lebih baik daripada kehilangan kesempatan ini dan perlahan-lahan terpotiong oleh pisau tumpul saat Anda kembali. Pengakuan yang tiba-tiba itu mengejutkan Sutianmu. Dia telah bertemu banyak orang yang menyukainya, tetapi bahkan Hua Xinyu tidak sekuat Ji Siyun. Pengakuan yang tiba-tiba ini mengejutkannya. Untuk sesaat,
dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ji Siyun menatapnya tajam, napasnya perlahan menjadi berat. Saat dia tetap diam, keganasannya mereda, matanya perlahan menjadi basah, dan air mata kesedihan hampir keluar. Dia telah mengambil begitu banyak inisiatif, dan dia hanya menginginkan sebuah sikap. Apakah itu tidak mungkin? Gu Hao, apakah kamu masih seorang pria? Mendengarkan suara Ji Siyun yang agak serak, Su Tianmu merasa tidak nyaman. Kultivasi adalah tentang menyelesaikan masalah dan membalas dendam, dan hal yang sama berlaku untuk masalah emosional, tetapi dia benar-benar tidak dapat menerima cinta Ji Siyun. Katakan saja yang sebenarnya, teriak Ji Siyun, suaranya kembali serak. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, lalu berkata perlahan, Nona Ji, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi kami benar-benar tidak cocok. Badan Ji Siyun mulai gemetar di tengah cerita, dan hatinya hancur ketika mendengar akhir cerita. Dia telah membuang sikap menahan diri dan harga dirinya, dan hasilnya adalah ketidakpantasan. Tak seorang pun dapat menerima ini. Namun, dia tidak mengalami serangan histeris. Sebaliknya, dia menoleh dan menyeka air matanya, lalu menatap Su Tianmu dengan mata merah. Aku, Ji Siyun, adalah putri kebanggaan Sekte Qintian dan calon orang suci. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memperlakukanku hanya dengan satu kata yang tidak pantas? Gu Hao, katakan padaku apa yang tidak pantas. Singkatnya, dia tidak bisa memahami apa yang tidak pantas. Bukankah sudah cukup bahwa dia seorang wanita dan kamu seorang pria? Nona Ji, melon paksa tidak manis. Puaskan saja dahagamu. Su Tianmu terdiam setelah ditegur Ji Siyun. Sebelum dia sempat berbicara, Ji Siyun melanjutkan, ini pertama kalinya dalam hidupku aku, Ji Siyun, jatuh cinta pada seseorang. Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, itu akan menjadi mimpi burukku seumur hidupku. Jika aku menjadi gila lagi karenamu, aku akan membunuhmu kemanapun kau lari. Paling buruk, kita akan mati bersama. Su Tianmu tidak berdaya. Apakah mereka akan menjadi sebesar ini? Nona Ji, tenanglah. Aku sudah tenang sekarang. Ji Siyun berteriak dingin, aku tahu apa yang telah kulakukan. Kau harus memberiku penjelasan. Apakah keadaan mental ini benar-benar tenang? Su Tianmu membuka mulutnya tetapi tetap diam. Ada terlalu banyak orang di dunia yang telah menghancurkan hidup mereka karena gangguan emosional, terutama seseorang yang setia dan saleh seperti Ji Siyun. Jika dia menghancurkannya seperti ini, dia akan merasa semakin tak tertahankan ketika dia memikirkan Junro yang menjadi gila karena dia. Nona Ji, mari kita lakukan ini. Setelah berpikir cukup lama, dia memilih jalan tengah. Dulu aku pernah bersumpah bahwa aku tidak akan menikah sampai dendam keluargaku terbalaskan. Jika kamu bersedia, tunggulah aku selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu, saya akan memberi Anda jawaban positif. Ekspresi Ji Siyun sedikit mereda, tetapi dia masih tidak bisa menerimanya. 10 tahun akan berlalu dengan mudah di dunia luar, tetapi di alam spiritual ruang dan waktu, bahkan jika laju alirannya hanya 30 kali lebih cepat, itu masih akan menjadi 300 tahun. Haruskah dia menunggu setidaknya 300 tahun lagi? Berapa banyak orang yang bisa menunggu? Namun, saat dia berpikir bahwa Gu Hao melakukan ini untuk membalas dendam atas genosida klannya, dia merasa sedikit tertekan. Bagaimana dia bisa memaksakan diri untuk menanggung perseteruan berdarah yang begitu dalam? Baiklah. Akhirnya dia mengangguk dan setuju, untuk membantu Gu Hao dan mencegahnya terjerat oleh cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Tapi jangan menyesal nanti. Kalau aku ketemu orang yang lebih baik darimu, aku pasti akan berbalik dan mengikuti orang lain. Apakah di dunia ini ada orang yang lebih baik dariku? Su Tianmu merentangkan tangannya dan melontarkan lelucon, yang berhasil membuat Ji Siyun tertawa terbahak-bahak. Kau sungguh tidak tahu malu. Ji Siyun memutar matanya ke arah Su Tianmu dan merasa jauh lebih baik. Su Tianmu menghela napas lega. Apakah masalah ini sudah terpecahkan? Tidak juga, yang dapat dikatakan hanya krisis telah ditunda. Namun, di dunia nyata, 10 tahun berarti setidaknya 300 tahun telah berlalu di alam spiritual ruang dan waktu. 300 tahun sudah cukup untuk melupakan segalanya. Nona Ji, 10 tahun yang kumaksud adalah 10 tahun di luar sana, kalau tidak aku tidak akan bisa.
Namun untuk amannya, dia tetap mengingatkannya untuk tidak lari ke alam spiritual ruang dan waktu yang 50 kali lebih besar dan menunggu 10 tahun untuk datang menemuinya. Aku tahu. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Ji Siyun memotiongnya, dalam 10 tahun ke depan, aku tidak akan mengganggumu. Aku berjanji bahwa kamu dapat berlatih dengan tenang dan membalaskan dendam keluargamu. Tapi Ji Siyun mengganti topik pembicaraan, kau bisa memberitahuku siapa musuhmu, dan aku akan membantumu membalas dendam. Dengan statusnya sebagai orang suci, dia dapat dengan mudah membantu Anda membalas dendam pada kekuatan apapun yang ukurannya lebih kecil dari kekuatan besar. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia harus menolak solusi yang akhirnya dia temukan. Nona Ji, sebagai seorang pria, aku harus berdiri tegak dan tegap. Aku harus membalas dendam keluargaku dengan tanganku sendiri. Ji Siyun tidak memaksanya, takut melukai harga diri Gu Hao, dan mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu pergi berlatih, aku tidak akan mengganggumu. Nona Ji, biar aku antar kamu keluar dulu. Su Tianmu berkata dengan tergesa-gesa. Akhirnya selesai juga. Lebih melelahkan daripada bertempur dalam pertempuran besar. Tidak perlu, aku akan keluar sendiri, kamu cepatlah berlatih. Ji Siyun melambaikan tangannya dan terbang menuju formasi teleportasi. Su Tianmu memperhatikannya sejenak, lalu dengan cepat berbalik dan terbang menuju loteng, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Baru setelah menutup pintu dia merasa lega sepenuhnya. Melihat cincin penyimpanan itu bersinar redup, dia mengeluarkan selembar batu giok, membuka pesan itu dan merasa terkejut. Mustahil. Melihat pesan yang dikirim Ni Changming kepadanya, Su Tianmu merasa giginya sakit. Hua Xinyu sebenarnya ingin menemuinya. Baru saja selesai berurusan dengan dua wanita, Hua Xinyu datang. Apakah akan ada Ninu Jiao lain yang datang nanti? Apakah Anda sudah selesai membahas kerjasama dengan sekte-sekte itu? Tidak bisakah kita bicara sedikit lebih lama? Tugaskan dia untuk melakukan sesuatu. Kirim pesan ke Ni Changming, bisakah kau memberinya ketenangan? Pemilik, tidak mungkin aku bisa menghentikannya. Jawaban Ni Changming penuh dengan kepahitan. Dia hanya seorang veteran dan tidak punya hak untuk menghentikan wakil pemilik gedung. Haruskah aku memberimu promosi? Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Ni Changming menjawab dengan panik. Dia tidak mengeluh tentang statusnya yang rendah. Saat ini, Menara Changlan penuh dengan orang-orang yang kuat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya yang rendah, sudah sangat baik untuk dapat duduk di kursi tetua. Bagaimana mungkin dia berani meminta lebih? Su Tianmu mengerutkan kening, mengusap pelipisnya, dan akhirnya menghela nafas, lupakan saja, biarkan dia masuk menemuiku. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang, jadi lebih baik menyelesaikannya sesegera mungkin. Setelah meletakkan slip giok itu ke dalam cincin penyimpanan, ia segera pindah ke loteng lain agar tidak ketahuan. Namun, ketika dia tiba di loteng, dia mendapati seseorang berdiri tidak jauh dari loteng. Ketika dia melihat lebih dekat, dia sangat terkejut hingga dia mundur 2 langkah. Tidak ada Nu Jiao. Meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, Nu Jiao masih tetap cantik seperti sebelumnya. Berdiri di sana, dia seperti bunga di padang pasir, menarik perhatian dan tidak mungkin diabaikan. Sebelum bertemu Hua Xinyu, aku bertemu dengan Nu Jiao. Bukankah itu berarti aku harus menghadapi mereka berdua sekaligus? Dia ingin menghindar, tetapi ternyata tidak bisa. Ketika dia melihat Nu Jiao juga melihatnya dan terbang ke arahnya. Melihat ini, Su Tianmu harus segera tenang dan menatap Nu Jiao yang terbang ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Nu Jiao menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu Gu Hao? Su Tianmu masih mempertahankan penampilan Gu Hao dan mengangguk acuh tak acuh, baiklah, siapa kamu? Namaku Nu Jiao, senang bertemu denganmu, saudara Gu. Nu Jiao mengepalkan tangannya. Dia masih harus mengenal satu dari 2 tokoh berpengaruh di Menara Changlan ini. Oh, putri dari tetua Nu Jiao. Su Tianmu mengangguk. Tatapannya yang acuh tak acuh membuat Nu Jiao merasa tidak senang. Dia mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius dan telah memberikan kontribusi besar bagi sekte, tetapi tidak perlu bersikap seperti ini, kan? Bagaimanapun, dia adalah putri seorang veteran, dan bakatnya tidak mungkin lemah. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak peduli.
Bagaimanapun, setiap orang jenius memiliki beberapa keanehan. Mengingat kontribusi Gu Hao terhadap sekte tersebut dan fakta bahwa dia adalah murid langsung OP, dia seharusnya tidak perlu mempedulikannya. Kakak Gu, kamu mau pergi kemana? Temui Su Tianmu untuk bertukar pengalaman kultivasi. Setelah mengatakan itu, Su Tianmu terbang ke loteng yang tidak jauh dari sana. Akan mencari Su Tianmu. Mata Ninu Jiao tiba-tiba berbinar. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu apakah Su Tianmu mungkin ada di loteng itu, tetapi dia tidak yakin dan ragu untuk mendekat. Sekarang Gu Hao yang memimpin jalan, dia akan segera bisa melihat Su Tianmu. Mengapa kau mengikutiku? Ketika mereka tiba di loteng, Su Tianmu berpura-pura tidak puas ketika melihat Ninu Jiao mengikutinya. Aku di sini juga untuk mencari Su Tianmu. Ninu Jiao berkata dengan santai. Apakah hanya kamu yang diizinkan untuk mencari Su Tianmu? Aku ingin berdiskusi tentang kultivasi dengan Su Tianmu. Bahkan jika kamu ingin menemuinya, kamu harus mengantre. Ledakan. Melihat Su Tianmu berjalan ke loteng dan membanting pintu, Ninu Jiao sangat marah. Apa maksudnya mengantre? Jelas dia yang datang lebih dulu. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi tidak bergegas ke loteng. Dia tidak mampu menyinggung Gu Hao, dan tidak perlu menyinggungnya. Selama dia memastikan bahwa Su Tianmu ada di sini, tidak ada salahnya untuk menunggu sedikit lebih lama. Setengah hari berlalu dengan cepat dan Hua Xinyu masih belum datang, jadi Su Tianmu segera meminta boneka Gu Hao untuk pergi. Apakah komunikasinya sudah selesai? Ninu Jiao bertanya dengan heran ketika dia melihat boneka Gu Hao keluar. Dia pikir pertukaran dan latihan akan memakan waktu lama, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jangan berpikir kami sama sepertimu. Boneka Gu Hao melemparkan sebuah kalimat dan berbalik. Ninu Jiao berdiri di sana dengan linglung. Apa maksudmu dengan tidak menganggap dirimu sama dengan mereka? Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Hao, jangan terlalu sombong. Sesaat kemudian, Ninu Jiao melonjak marah. Dia mengakui bahwa kamu dan Su Tianmu sama-sama jenius dan telah mewarisi warisan, tetapi ini terlalu berlebihan. Nona Ni. Ninu Jiao melihat Su Tianmu keluar dari loteng dari sudut matanya. Dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat menahan ekspresinya dan menundukkan kepalanya karena malu. Dia pasti telah melihat sisi kasarnya tadi. Su Tianmu, lama tak berjumpa. Setelah sekian lama, dia menyapanya dengan canggung. Lama tidak berjumpa. Su Tianmu tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menuruni loteng dan berkata, ku dengar Nona Ni pernah ke kamar dagang. Ninu Jiao mengangguk dan cemberut, itu semua salah ayahku. Dia bersikeras agar aku tetap di kamar dagang. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi untuk merasakan keanggunan klan-klan besar itu sejak lama. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa apa yang dia katakan salah, dan buru-buru menjelaskan, saya tidak membenci kamar dagang. Setelah pembangunan OP, kamar dagang telah menjadi dekat dengan kekuatan perusahaan besar. Saya hanya tidak ingin terikat olehnya. Su Tianmu mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Jika Nona Ni mendambakan kebebasan, maka kamu dapat meninggalkan sekte ini untuk sementara dan pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Tidak, Ninu Jiao menggelengkan kepalanya. Karena kamu sudah di sini, dia tidak akan pergi kemanapun. Su Tianmu menatapnya dengan bingung. Dia baru saja mengatakan bahwa dia menginginkan kebebasan, jadi mengapa dia tidak pergi kemanapun sekarang? Nona Ni, saya baru saja berbincang dengan saudara Gu dan memperoleh banyak wawasan. Jika tidak ada yang lain, saya akan berlatih dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke loteng, berharap bisa menyingkirkan Ninu Jiao. Hei! Ninu Jiao membuka mulutnya untuk mencoba menahan Su Tianmu, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Faktanya, Gu Hao benar. Komunikasi antara para jenius jelas tidak sama dengan mereka. Setiap kalimat acak mengandung sejumlah besar informasi, dan bahkan satu kata pun dapat mencapai inti permasalahan. Benar-benar butuh latihan cepat untuk mencerna dan memahaminya. Kita tidak bisa mengganggunya berlatih. Lagi pula, dia ada di sini dan bisa dilihat kapan saja dia mau. Kenapa harus terburu-buru sekarang? Sambil menenangkan hatinya, dia memperhatikan Su Tianmu menutup pintu. Setelah menatapnya dengan enggan sejenak, dia berbalik dan pergi.
Dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Su Tianmu, sekarang tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Selain itu, dia ingat dengan jelas bahwa Su Tianmu memiliki seorang istri, dan dia lebih memahami perasaan Su Tianmu terhadap Huang Junru. Dia tidak akan terlalu memaksa Su Tianmu. Di loteng, Su Tianmu menghela napas lega dan mengirim orang lain pergi. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sekte lagi. Aku harus keluar dan berlatih. Dia pusing memikirkan Hua Xinyu dan yang lain mungkin datang ke rumahnya kapan saja. Ketuk, ketuk. Beberapa jam kemudian, terdengar ketukan di pintu. Su Tianmu membuka matanya dan tahu bahwa Hua Xinyu yang datang. Mencicit. Ketika saya membuka pintu, Hua Xinyu memang berdiri di luar. Nona Hua. Dia tersenyum tipis, namun kemudian mengubah ucapannya, sekarang saya harus memanggilmu wakil kepala bangunan Hua. Ketika Hua Xinyu mendengar judul pertama, masih ada senyuman di wajahnya, tetapi ketika dia mendengar judul kedua, senyumannya tiba-tiba menjadi kaku dan matanya berubah kesal. Dulu waktu kami masih baik-baik saja, dia memanggilku Nona Hua. Namun, setelah beberapa tahun tidak bertemu, dia mulai memanggilku wakil guru Hua. Melihat wajah Hua Xinyu berubah jelek, Su Tianmu tercengang. Apakah dia menelepon orang yang salah? Kakak Su, lama tak berjumpa. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Melihat Hua Xinyu menyapanya dengan wajah dingin, Su Tianmu tidak punya pilihan selain menanggapi dengan canggung. Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar? Hua Xinyu melihat ke loteng. Dia tahu bahwa Huang Yiyu pernah datang untuk menemui Su Tianmu sebelumnya, dan dia ingin melihat apa yang mereka berdua lakukan di sana. Tentu saja. Su Tianmu mengangguk dan memberi jalan, semua yang ada di sini seharusnya menjadi milik wakil kepala bangunan Hua, duduklah dimanapun yang kau mau. Ketika Hua Xinyu mendengar kalimat terakhir, dia terdiam dan ekspresinya menjadi kaku. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, apakah mereka benar-benar menjadi terasing? Mungkin, dia tidak pernah menaruh aku di dalam hatinya. Banyak cerita yang terjadi di antara mereka saat mereka bersama sebelumnya, tetapi tidak peduli berapa banyak cerita yang ada, Su Tianmu tidak pernah menyentuhnya. Aku khawatir dia tidak pernah memasuki hati Su Tianmu. Terlebih lagi, dia tidak pernah melihatnya sejak mereka berpisah di Akademi Qingqi. Bahkan di konferensi alkimia Kekaisaran Qingchang, dia hanya melihatnya dari jauh. Su Tianmu pasti telah bertemu banyak wanita di sepanjang jalan, dan mungkin saja dia hampir melupakannya. Begitu Anda menjadi pesimis, Anda hanya akan semakin sedih jika semakin Anda memikirkannya. Hua Xinyu merasakan hatinya sakit, dan Su Tianmu di belakangnya dapat merasakan kesedihan yang memancar dari seluruh badannya. Su Tianmu menghela nafas pelan dalam hatinya. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk menyakiti hati Hua Xinyu, jika tidak, keterikatan ini akan semakin sulit untuk diakhiri. Wakil Kepala Bangunan Hua. Teriakan itu sekali lagi memberikan pukulan berat bagi hati Hua Xinyu, tetapi juga membuatnya terbangun. Dia tidak seperti Huang Yiyu dan yang lainnya. Dia memulai karirnya sebagai tokoh kecil di Kamar Dagang dan terus maju hingga menjadi Wakil Presiden Kamar Dagang Feixue, kemudian menjadi penjabat Presiden Kamar Dagang Changlan. Dia telah mengelola kamar dagang selama bertahun-tahun, dan sekarang menjadi wakil pemilik gedung. Karakternya tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Bahkan jika dia terjebak dalam cinta, dia dapat membebaskan diri dan pulih secepat mungkin. Sepertinya mereka telah mengaturnya dengan sangat baik. Aku merasa lega. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk menatap Su Tianmu dengan tenang, kamu bisa berlatih di sini tanpa khawatir. Tidak ada yang akan menargetkanmu. Tuan rumah dan aku akan melindungi keselamatanmu. Terima kasih banyak, wakil pemilik rumah. Kamu harus berlatih. Hua Xinyu berjalan keluar dari loteng dengan wajah tenang, dan dengan cepat terbang menjauh hingga dia berhenti di tempat yang tidak ada seorang pun. Akhirnya, dia tersenyum meremehkan diri sendiri, menertawakan kegilaannya sendiri. Su Tianmu memandang ke arah yang ditinggalkannya dari jauh, menghela napas, menutup pintu, dan membiarkan boneka Changlan datang menemuinya. Setelah bertukar penampilan dan identitas dengan boneka Changlan, dia meninggalkan loteng, mencari tempat berlatih secara acak, dan mengeluarkan slip giok untuk mengirim pesan. Sekarang, waktunya untuk mulai bekerja. Kirimkan pesan dan tunggu balasan. Orang yang baru saja dipanggilnya adalah Nalan Yuan.
Dengan masuknya Tian Yuyue ke Menara Zijing, statusnya meningkat pesat. Nalan Yuan juga telah menyusup sepenuhnya ke jajaran atas, terutama setelah ia menggunakan metodenya untuk berhasil meningkatkan fisiknya tanpa Mahtei. Sekarang ia melakukannya dengan sangat baik di Menara Zijing. Dia meminta Nalan Yuan untuk menyediakan pangkalan rahasia Menara Zijing, menghancurkan pangkalan Menara Zijing terlebih dahulu, memberi peringatan kepada Menara Zijing, dan memberi penjelasan kepada banyak kekuatan di Tianjiang. Sambil menunggu balasan Nalan Yuan, Su Tianmu ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengirim pesan kepada Hua Xinyu, memintanya untuk menyebarkan berita tentang ramuan keabadian. Sebelum menghancurkan benteng Menara Bauhinia, masalah produksi harta karun harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, begitu mereka benar-benar menentang Menara Bauhinia, para pengikut akan keluar tanpa harta karun untuk melindungi diri mereka sendiri, dan Menara Bauhinia dapat memburu para pengikut mereka kapan saja. Hua Xinyu dapat digambarkan sebagai wanita kuat di antara wanita kuat. Meskipun suasana hatinya sedang buruk, dia segera menyelesaikan masalah tersebut setelah menerima pesan dari Su Tianmu. Tidak lama kemudian, Nalan Yuan mengirim pesan. "Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Persaingan antara Tian Zhengfei dan Su Wengxuan sekarang sangat ketat. Akan ada titik kunci dalam persaingan dalam waktu dekat. Tuanku, Anda dapat mengirim orang untuk memusnahkan benteng bawahan Su Wengxuan. Itu tidak hanya dapat menyakitinya, tetapi juga dapat membuat posisinya sebagai orang suci tidak stabil dan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya." Su Tianmu ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab Nalan Yuan, mengatakan bahwa dia akan memberitahunya lokasi Menara Zijing setelah beberapa waktu, ketika masa kritis tiba. Mengapa tidak sekalian saja membunuh dua burung dengan satu batu? Akan lebih baik jika Su Wengxuan dapat digulingkan dari jabatannya sebagai orang suci dalam satu gerakan. Namun, Anda tidak dapat meninggalkan Menara Changlan selama periode ini. Anda harus menunggu hingga semuanya stabil sebelum meninggalkan gedung. Perhentian selanjutnya adalah pergi ke makam pedang, meningkatkan keterampilan pedang, dan mencari pedang tingkat lanjut. Setelah mengunjungi makam pedang, pergilah ke keluarga Namong atau Murong untuk merasakan efek pelatihan dari tanah suci dan kolam darah. Di dunia luar, sepotiong berita menyebar dengan liar di Tianjiang keesokan harinya, dan hampir semua kekuatan, besar dan kecil, mengetahui berita tersebut. Menara Changlan secara aktif merekrut orang-orang di alam hukum langit dan bumi. Mereka yang bergabung dapat memperoleh ramuan keabadian yang meningkatkan umur mereka hingga 150 tahun, dan juga dapat menerima bimbingan dari dewa. Kabar ini tidak terlalu menarik bagi sekte-sekte besar. Bagaimanapun, mereka memiliki fondasi yang dalam, dan ada lebih dari sekadar sekte Tianluo dengan leluhur dan warisan. Hanya saja sekte Tianluo lebih beruntung. Ini tidak terlalu menarik bagi pemain besar, tetapi sangat menarik bagi pasukan menengah dan besar, terutama pasukan kecil dan menengah yang sedang memasuki periode penurunan. Ini adalah godaan yang fatal. Perusahaan besar memiliki landasan, tetapi landasan itu tidak terbuka bagi mereka. Sekalipun terbuka bagi mereka, itu hanya sekali atau dua kali, dan mereka tidak dapat memperoleh banyak manfaat praktis. Namun, berbeda dengan Changlan Tower. Menara ini merupakan kekuatan baru dengan banyak posisi kosong. Begitu Anda sampai di sana, sumber daya akan dialokasikan untuk Anda. Status Anda tidak hanya tidak akan berubah, tetapi bahkan dapat meningkat. Bonus dari mendirikan sekte saja sudah cukup untuk mereka nikmati untuk sementara waktu, belum lagi Menara Changlan sekarang memiliki warisan dua dewa. Godaan ini tidak sebanding dengan sekte besar. Mengenai fakta bahwa Menara Changlan menjadi sasaran Menara Zijing, mereka juga paham bahwa Menara Zijing tidak akan menghancurkan Menara Changlan untuk saat ini, jadi masih aman bagi mereka untuk bergabung sekarang. Kedua, Menara Changlan memiliki makhluk-makhluk menakutkan seperti Changlan dan Fujiuxing, jadi tidak mudah untuk menghancurkan sekte tersebut. Ketiga, bahkan jika Menara Zijing dapat menghancurkan Menara Changlan, hal terburuk yang dapat terjadi pada mereka adalah menemukan cara untuk kabur diri dan menyelamatkan hidup mereka. Alasan ketiga jelas sedikit berbau seperti botol pecah, tetapi bagi alam Fatian Xiangdi yang akan segera mati, sebenarnya tidak perlu mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Jika mereka tidak pergi ke Menara Changlan, mereka tetap tidak akan hidup untuk melihat hari ketika Menara Changlan dihancurkan. Jika mereka pergi ke sana,
mereka juga bisa mendapatkan bimbingan dari dewa, dan harapan untuk menjadi lebih kuat ada di depan mata mereka. Meningkatkan kultivasi Anda berarti meningkatkan umur Anda. Mereka yang sudah setengah langkah menjauh dari gerbang neraka, setelah mendengar berita itu, hampir tidak ragu-ragu dan semuanya bergabung dengan Menara Changlan. Di alam spiritual ruang dan waktu, setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Pemilik, kabar baik, kabar hebat. Mendengar ketukan di pintu, Su Tianmu membuka pintu dan melihat Ni Changming dengan mulutnya yang hampir menyeringai sampai ke telinganya. Berapa banyak orang di alam Fatian Siang Di yang telah menyerah? Sekilas ekspresinya menunjukkan bahwa ada orang-orang tertentu di alam Fatian Siang Di yang bersedia bergabung dengan mereka. 13, totalnya 13. Ni Changming begitu gembira hingga hampir melompat. Ia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 4 hari sejak berita itu tersebar, begitu banyak orang di ranah Fatian Siang Di bersedia bergabung dengan mereka. Begitu banyak. Su Tianmu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka efeknya akan begitu hebat. Apa kamu yakin? Tentu. Ni Changming mengangguk dengan berat. Dia yakin dan yakin. Su Tianmu mengerutkan kening. Dibandingkan dengan kegembiraan Ni Changming, dia merasa pasti ada yang salah. Betapapun menggodanya ramuan keabadian dan ajaran para dewa, mustahil begitu banyak orang bisa datang ke sini sekaligus. Saya kira banyak orang yang hanya ingin meraup untung cepat lalu pergi begitu saja, atau menerima uangnya tetapi tidak mau bekerja. Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya yang menyilaukan melintas. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang benar-benar ada di sini untuk bergabung dengannya dan melakukan sesuatu untuknya. Bawa aku ke mereka. Tuan rumah, silakan. Setelah meninggalkan alam roh ruang waktu bersama Ni Changming, mereka bertemu dengan 13 tetua tertinggi dan sekelompok pria yang sangat tua di aula sekte. Namun, tidak ada satupun dari pria tua ini yang sekuat hukum langit dan bumi. Setelah mendengar berita itu dari Menara Changlan, mereka memutuskan untuk mencoba peruntungan dan datang ke sini untuk mendapatkan 1 atau 2 pil. Guru Changlan. Melihat Su Tianmu, para tetua di aula utama sekte itu semua mengepalkan tangan mereka sebagai tanda sanjungan. Apakah mereka bisa bertahan hidup dan memiliki kesempatan lain di masa depan semuanya bergantung pada Su Tianmu. Su Tianmu mengepalkan tangannya satu persatu, berjalan ke singgasana pemilik gedung dan duduk, lalu berkata kepada para tetua, silakan duduk. Setelah para tetua duduk, Su Tianmu langsung ke pokok permasalahan dan berkata, kurasa semua tetua datang ke sini demi ramuan keabadian sekte kita dan warisan dari dewa sejati, kan? Para tetua tercengang. Mereka tidak menyangka Su Tianmu akan berbicara begitu belak-belakan. Mereka hanya bisa mengangguk canggung. Mereka semua berpengalaman dan bijaksana, tetapi bagaimanapun juga, mereka meminta bantuan dari orang lain, jadi lebih baik bagi mereka untuk menahan diri. Semuanya, aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Su Tianmu melanjutkan bicaranya dengan cepat, sekteku baru saja dimulai, dan kami kekurangan bakat, terutama yang kuat, jadi sekte kami bersedia menggunakan segalanya untuk merekrut bakat dan yang kuat. Tetapi siapapun yang bergabung dengan sekte kami harus bersumpah setia selama lebih dari 150 tahun. Jika Anda ingin menerima ajaran dewa, Anda harus bersumpah setia selama lebih dari 300 tahun. Tetapkan saja aturan yang tegas dan cepat untuk mencegah seseorang mengambil keuntungan dari situasi atau menyelinap masuk dari dalam. Begitu aturan ini keluar, ekspresi semua tetua menjadi kaku. Mereka datang ke sini hanya untuk memancing di air yang bermasalah dan menikmati manfaat dari pembangunan Menara Changlan, tetapi sekarang mereka akan dibelenggu, jadi mereka secara alami tidak mau. Kalau saja mereka diberi ramuan keabadian secara langsung dan bisa menerima ajaran dewa tanpa harus berbuat apa-apa, mereka pasti akan sangat bersedia. Tetapi jelas bahwa Su Tianmu tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk mendapat gaji tanpa melakukan apapun. Jika semua orang tidak keberatan, silakan bersumpah sekarang bahwa Chang dipersilakan bergabung dengan sekte kami. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka sekte kami tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Silakan lakukan apapun yang kau mau. Kedua kalimat ini membuat semua tetua terdiam. Kalimat itu terlalu langsung dan membuat mereka tidak siap secara mental. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Su Tianmu tidak mendesak mereka untuk membuat keputusan. Dia menopang dagunya dengan tangan kirinya, menunggu mereka membuat pilihan.
Butuh waktu 1/4 jam penuh sebelum seseorang akhirnya mengambil keputusan. Master Changlan, meskipun kultivasiku belum mencapai level hukum langit dan bumi, keterampilan alkimiaku telah mencapai level ke-9. Bisakah aku tetap di sekte Anda dan diberi ramuan keabadian? Seorang lelaki tua berjubah alkimia menggertakkan giginya, berdiri, dan mengepalkan tinjunya. Tidak. Su Tianmu langsung menolak, sekte kami tidak kekurangan alkemis. Sekte King Yu yang asli telah memberinya ribuan ahli alkimia. Mereka tidak kekurangan ahli alkimia sekarang, tetapi hanya kekurangan ahli alkimia transenden. Kalau dia adalah seorang alkemis transenden, dia akan tetap mempertimbangkannya, tapi seorang alkemis ulung tidak akan dipertimbangkan sama sekali. Terlebih lagi, sang alkemis memiliki kekurangan, semua metode untuk memperpanjang umur telah digunakan. Bahkan jika ramuan keabadian yang dimurnikannya relatif baru dan memiliki khasiat obat yang kuat, efektivitasnya akan sangat berkurang saat digunakan oleh sang alkemis. Orang tua itu tampak kesepian, tersenyum masam, lalu berbalik. Selamat tinggal. Dia datang ke sini untuk mencoba peruntungannya, dan hasil ini tidak terduga baginya, jadi dia pergi begitu saja agar tidak menyia-nyiakan hidupnya. Melihat penolakan langsung Su Tianmu, hati orang lain di aula langsung tenggelam, terutama mereka yang datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Changlan Lou, visimu sungguh tinggi. Bahkan seorang alkemis hebat tingkat 9 pun tidak memandang rendah dirimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah sekte yang hebat? Kami di sini untuk memberinya muka, tapi dia benar-benar memanfaatkan kami. Mereka yang datang ke sini untuk mencoba peruntungan lebih tidak bahagia daripada yang lain. Bahkan jika mereka hanya punya sedikit waktu tersisa untuk hidup, bahkan jika kemampuan kultivasi mereka tidak berada di level teratas, Menara Changlan seharusnya memperlakukan mereka seperti harta karun. Daripada hanya mengusir orang seperti yang kita lakukan sekarang. Jika kamu tidak menginginkannya, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Sekelompok ahli alkimia pergi dengan marah dan mengumpat dalam upaya menyelamatkan sedikit muka bagi diri mereka sendiri. Kau tidak akan meninggalkan kami di sini. Apakah mereka tidak takut kalau kita pergi, tidak akan ada seorang pun yang bergabung dengan mereka? Apakah kamu tidak takut kalau kami akan menyebarkan rumor kemana-mana dan mempengaruhi perekrutan mereka? Lagi pula, semua yang mereka perlihatkan adalah untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka hampir keluar dari pintu dan masih belum mendengar suara Su Tianmu yang berusaha menahan mereka. Wajah mereka berubah jelek. Apakah ini benar-benar perjalanan yang sia-sia? Menara Changlan sungguh megah. Anda tidak memiliki nasib sebagai pemimpin yang hebat, tetapi Anda memiliki penyakit sebagai pemimpin yang hebat. Mengapa Anda tidak buang air kecil dan melihat diri Anda sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu kuat? Kamu menjadi sasaran Menara Zijing dan kamu tidak tahu bagaimana meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Cepat atau lambat, kamu akan dihancurkan oleh Menara Zijing. Para alkemis itu pergi dengan wajah muram dan mengumpat, namun kebencian dan kemarahan mereka sama sekali tidak memberikan efek praktis, dan mereka bahkan tidak menyelamatkan sedikit pun muka. Su Tianmu tidak berusaha menahan mereka, karena ia tahu mereka bisa pergi begitu saja jika mereka bosan, dan itu juga akan menghemat tenaganya. Tuan Changlan, saya seorang alkemis transenden. Bisakah Anda memberi saya ramuan keabadian? Seorang lelaki tua berjubah merah dan memegang tongkat keluar. Suaranya serak dan lemah, yang menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Senior, jika kamu bersumpah, kamu akan mendapatkan ramuan keabadian. Setelah Su Tianmu mengatakan ini, Ni Changming mengeluarkan botol giok. Botol ramuan umur panjang ini baru saja disempurnakan. Bahan utamanya adalah pasir umur panjang, yang dilengkapi dengan berbagai ramuan umur panjang. Ramuan ini dapat memperpanjang umur hingga lebih dari 150 tahun. Melihat botol giok di tangan Ni Changming, mata para tetua langsung berbinar, dan lelaki tua berjubah merah itu bahkan gemetar, dan dia hendak merebutnya. Bolehkah aku bertanya kepada tetua Ni, berapa batas atas dan bawah ramuan keabadian? Lelaki tua berjubah merah itu menanyakan pertanyaan yang membuat semua orang khawatir. Batas atasnya adalah 200 tahun, dan batas bawahnya adalah 100 tahun. Kata Ni Changming riang. Mendengar ini, semua lelaki tua di aula menjadi bersemangat dan menatap botol giok di tangan Ni Changming dengan keserakahan.
Batas atas 200 tahun berarti rentang hidupmu dapat diperpanjang paling banyak 200 tahun. Batas bawah 100 tahun berarti rentang hidupmu dapat diperpanjang sedikitnya 100 tahun. Batas atas ramuan keabadian sangatlah penting, tetapi batas bawahnya bahkan lebih penting. Semua orang di sini mengonsumsi ramuan keabadian sebagai makanan mereka, tetapi kini ramuan keabadian biasa pada dasarnya tidak efektif bagi mereka. Ramuan keabadian dengan umur minimal 100 tahun tidak hanya penting bagi mereka, tetapi juga mematikan. Penatuani, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ramuan keabadian yang dapat bertahan setidaknya selama 100 tahun terlalu langka. Bukannya klan besar itu belum pernah memperoleh pasir keabadian sebelumnya, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang memurnikan ramuan keabadian dengan efek yang begitu efektif. Dijamin asli, kata Ni Changming dengan suara nyaring. Jangan lupa, semuanya, tuan rumah mewarisi warisan seorang Raja Dewa. Leluhur sekte kita adalah seorang Raja Dewa. Siapa yang bisa dibandingkan dengan formula pil yang mereka hasilkan? Mendengar ini, para tetua di aula sedikit mempercayainya. Bukannya ada warisan para dewa di Tianjiang, tetapi semuanya tidak lengkap. Mereka beruntung mendapatkan beberapa resep pil kuno. Selain itu, meskipun ada banyak resep, mereka tidak dapat mengatasi keegoisan orang-orang. Mereka yang memiliki warisan orang kuat akan mengeluarkan resep pil yang lebih berharga daripada kehidupan hukum langit dan bumi tanpa alasan. Hanya orang seperti Changlan, pemilik seluruh sekte, yang akan memberikan semua resep pil tanpa motif egois apapun. Tuan, saya bersedia bersumpah setia. Lelaki tua berjubah merah itu berbicara dengan penuh semangat. Ia sangat membutuhkan ramuan keabadian. Bagi orang yang sedang sekarat, meminum racun untuk menghilangkan dahaga bukanlah masalah, apalagi obat yang menyelamatkan nyawa. Ia sama sekali tidak ragu. Ambil sumpah. Aku, Hou Yun, bersedia mengabdi pada Menara Changlan dengan setia selama 150 tahun. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu dan akan berusaha sekuat tenaga untuk setia. Setelah selesai mengucapkan sumpahnya, Ni Changming menoleh ke arah Sutianmu, dan setelah mengangguk, dia menuangkan pil dan melemparkannya ke lelaki tua berjubah merah. Hou Yun meraih ramuan keabadian berwarna hijau zamrud, matanya yang berawan berbinar, tangan tuanya gemetar, dan kemudian dia tidak sabar untuk menelannya dalam satu tegukan. Semua orang menatapnya dengan iri, lalu mata mereka menjadi gugup. Mereka bertanya-tanya apakah Menara Changlan menipu mereka. Mereka hanya perlu menunggu efek penggunaan Hou Yun. Hou Yun memejamkan matanya dengan ekspresi senang. Mengonsumsi ramuan peningkat jiwa dan ramuan keabadian merupakan kenikmatan yang luar biasa. Panggilan. Mengalami perasaan misterius itu, Hou Yun membuka matanya setelah waktu yang lama, merasa tidak puas. Tuan Hou Yun Chaoran, bagaimana efeknya? Bagaimana efeknya? Berapa tahun umur yang bertambah? Hou Yun menatap tatapan cemas para tetua, tersenyum tipis, sedikit menegakkan badannya yang bungkuk, dan membuang tongkat di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan mengusap wajahnya, dan wajahnya yang keriput tiba-tiba menjadi jauh lebih halus. Apakah ada pengaruhnya? Tidak bisakah kau lihat berapa tahun umurku telah diperpanjang? Hou Yun mengangkat kepalanya. Dia tampak seperti orang baru, dengan semangat dan energi yang sama sekali berbeda. Para tetua menatap perubahannya dengan takjub dan mengedipkan mata karena tak percaya. Sangat mudah untuk memiliki ilusi bahwa dia tampak 20 tahun lebih muda dalam sekejap. Tidak, Tuan Hou, Anda sedang berhalusinasi, kan? Apakah kamu yakin bahwa umurmu bertambah? Bukan berarti badanmu menjadi lebih muda. Peremajaan fisik dan peningkatan umur adalah dua hal yang berbeda, jadi jangan sampai tertukar. Mereka sekarang curiga serius bahwa pil yang diberikan Ni Changming hanya membuat badan fisiknya lebih muda, sehingga Old Hou keliru menilai bahwa umurnya meningkat melalui vitalitas badan fisiknya. Menanggapi keraguan mereka, Hou Yun hanya mensibir, apakah kalian semua lupa bahwa aku adalah seorang alkemis transenden? Hanya satu kalimat sederhana dapat menghilangkan semua keraguan. Semua tetua di aula berubah warna dan menatapnya dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang alkemis transenden tidak mengetahui efek ramuannya? Akankah menimbulkan ilusi? Ini tidak diragukan lagi merupakan lelucon besar. Ini membuktikan umur panjang itu nyata. Apakah ini untuk meningkatkan umur panjang dan vitalitas? Ada pil yang bagus seperti itu.
Itu benar-benar punya dampak besar. Para tetua semuanya terkejut dan menatap Hou Yun dengan tidak percaya. Setelah melihat lebih dekat, mereka merasa semakin tidak percaya. Setidaknya aku hidup 100 tahun lebih lama. Tidak hanya itu, umurnya seharusnya meningkat lebih dari 120 tahun. Bahkan mungkin bisa mencapai 130 tahun. Mendesis. Setelah mencapai kesimpulan ini, semua tetua terkesiap tak percaya. Semua orang tahu bahwa para alkemis telah meminum ramuan keabadian yang tak terhitung jumlahnya, terutama para alkemis transenden. Jika mereka meminum ramuan keabadian lagi, efeknya pasti akan sangat berkurang. Sungguh menakjubkan bisa mencapai batas bawah 100 tahun. Sungguh luar biasa bahwa mereka bisa hidup 30 tahun tambahan. Apakah ini kengerian resep pil Dewa Ilahi? Tidak heran Menara Changlan berani merekrut orang dengan ramuan keabadian. Kepercayaan diri mereka terlalu kuat. Aku telah meminum ramuan keabadian yang jauh lebih sedikit daripada Master Chaoran. Jika aku meminumnya, bukankah aku akan dapat memperpanjang umurku hingga 180 tahun atau lebih? Setelah keterkejutan itu, muncullah kegembiraan. Para tetua yang hadir begitu gembira hingga mereka tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata dan hampir melompat. Tuan Changlan, saya hanya seorang pemurni senjata tingkat 9. Bisakah saya seketika, seorang lelaki tua kekar melangkah maju, tatapannya yang ragu-ragu menunjukkan keinginan yang kuat. Akan tetapi, semua alkemis hebat tingkat 9 telah diusir, dan dia hanya seorang ahli senjata hebat tingkat 9, jadi dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Su Tianmu melihatnya dan menyadari bahwa dia memang ahli dalam pemurnian senjata. Meskipun dia sudah sangat tua, kesehatannya masih sangat baik. Bisa. Orang tua kekar itu tertegun, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, lalu badannya gemetar karena kegembiraan. Terima kasih banyak, Guru Changlan. Kegembiraan mengalir di sekujur badannya, dan jika bukan karena saat yang tidak tepat, dia pasti ingin menangis. Seorang ahli senjata tingkat 9 yang bermartabat telah jatuh ke titik di mana ia harus menyaksikan dirinya mati tanpa bisa melakukan apapun. Sekarang, ia akhirnya memiliki harapan. Kegembiraan ini akan sulit diubah bahkan jika ia hidup 1000 tahun lagi. Aku, Hong Tu, bersedia bersumpah setia kepada Menara Changlan sampai mati dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia tidak tahu bahwa yang paling dibutuhkan Menara Changlan saat ini adalah seorang pemurni senjata. Dia hanya tahu bahwa jika Menara Changlan memberinya kesempatan untuk hidup lagi, dia akan setia sampai akhir. Terlebih lagi, manfaat yang akan ia dapatkan bukan hanya ramuan keabadian saja, tetapi juga ajaran dari dewa yang membuatnya semakin layak untuk setia sampai mati. Su Tianmu mengangguk puas dan mengedipkan mata pada Ni Changming. Ni Changming mengangguk mengerti dan mengeluarkan botol giok lainnya. Para tetua tercengang saat melihat ini. Mengapa tidak memberinya sebotol ramuan keabadian? Ramuan apakah yang ada di dalam botol giok ini? Ramuan dalam botol ini terbuat dari saripati keabadian selama 10.000 tahun. Master Chaoran membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyempurnakannya. Tentu saja, perlakuan untuk bersumpah setia sampai mati dan setia jangka pendek tidak bisa sama. Terlebih lagi, mereka juga dapat melatih mereka untuk menjadi ahli senjata transenden, jadi mereka harus fokus pada pelatihan mereka. Ramuan jenis ini dapat memperpanjang umurmu hingga 250 tahun, dengan batas atas 300 tahun dan batas bawah 150 tahun. Apa? Setelah mendengar kata-kata Ni Changming, semua tetua di aula terkejut, menatap botol giok dengan mata panas dan serakah. Belum lagi batas atasnya yang 300 tahun, hanya batas bawahnya saja yang 50 tahun lebih lama dari ramuan sebelumnya. 50 tahun mungkin tampak tidak berarti bagi orang lain, tetapi bagi mereka, itu adalah godaan yang mematikan. Tidak ada satupun orang yang hadir di sini yang memiliki sisa umur lebih dari 50 tahun. Tambahan 50 tahun itu sudah cukup untuk membuat mereka gila. Terlebih lagi, ada alam spiritual pembalik waktu, di mana Anda dapat hidup sedikitnya 150 tahun lebih lama. 50 tahun tambahan ini cukup untuk membuat mereka gila, bahkan sampai bunuh diri. Tuan Hong Tu, silakan nikmati. Hong Tu menatap kosong ke arah ramuan keabadian yang diletakkan di depannya, dan berkata dengan tak percaya, berikan padaku. Benarkah harus memberikannya padanya? Dia hanya seorang ahli senjata hebat,
bagaimana mungkin perlakuannya lebih baik daripada perlakuan seorang alkemis transenden? Ni Changming mengangguk dan berkata, tentu saja itu untukmu. Sekarang benda itu ada di tanganmu, bagaimana mungkin benda itu menjadi milik orang lain? Hong Tu menelan ludah, masih tidak percaya, dan menatap Su Tianmu. Dia tiba-tiba diberi manfaat yang begitu besar sehingga dia mulai meragukan apakah pil ini benar-benar memiliki efek yang begitu baik. Tuan Hong Tu, inilah yang pantas Anda dapatkan. Su Tianmu berkata, jika Anda tidak menginginkannya, Anda dapat memberikannya kepada orang lain, atau mengembalikannya ke sekte saya. Mendengar ini, Master Hong Tu segera menggenggam pil itu erat-erat. Tidak ada alasan baginya untuk mengembalikan pil yang telah diperolehnya, apalagi memberikannya kepada orang lain. Sama sekali tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Melihat semua orang menatap pil di tangannya dengan mata penuh harap, Hong Tu menelan pil itu dalam satu tegukan, karena yakin bahwa cara itu adalah yang paling aman untuk dimakan. Mendesis. Suatu perasaan aneh muncul dan aku tak dapat menahan diri untuk menutup mataku karena kenikmatan. Melihat dia menelan pil itu, mata semua orang berbinar menyesal, dan mereka langsung menatapnya, mengamati perubahannya. Untuk mengetahui apakah efek ramuan itu berlebihan atau nyata, seseorang hanya perlu melihat perubahan pada Hong Tu. Dibandingkan dengan Hou Yun, perubahan Hong Tu lebih kentara. Kerutan di wajahnya tampak berkurang, dan orang dapat melihat dengan jelas bahwa vitalitasnya meningkat. Dia tampak seperti menjadi 30 tahun lebih muda dalam sekejap. Namun, selain wanita, tidak ada yang peduli dengan masa muda. Orang yang akan meninggal tidak pernah peduli dengan penampilan mereka. Selama mereka bisa bertahan hidup, seberapa lama mereka bisa hidup adalah hal yang paling penting. Suasana dekaden dan kuno mulai memudar. Aku telah menambahkan 100 tahun dalam hidupku. Sepertinya meningkat. Apa aku tidak salah lihat? Sepertinya umurku bertambah 150 tahun. Masih terus meningkat. Para tetua yang hadir sangat berpengalaman dalam menilai umur, tetapi saat mereka terus menyimpulkan, mereka menjadi semakin terkejut, terutama saat mereka menyimpulkan bahwa umur Hong Tu akan meningkat lebih dari 150 tahun, mereka semua kehilangan ketenangan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Hou Yun. Rentang hidup Hou Yun bertambah 130 tahun, yang mana sudah sangat mencengangkan, sedangkan rentang hidup Hong Tu bertambah lebih dari 20 tahun dengan mudah, dan masih terus bertambah. 200 tahun. Ini menjadi semakin tidak dekaden dan kuno, dan vitalitasnya meningkat pesat. Efeknya telah melampaui yang ditentukan dalam ramuan dan mulai menembus batas atas. 230 tahun. 260 tahun, apa-apaan ini? Melihat umur Hong Tu yang telah berhenti di angka 260 tahun, semua orang menjadi sangat kesal hingga mereka mulai mengumpat. Setelah sekian tahun diperpanjang umurnya, mereka semua begitu gembira hingga wajah mereka memerah dan hati tua mereka akan meledak. 260 tahun, yang 2 kali lebih lama dari umur Hou Yun. Jika Anda tetap berada di alam spiritual ruang dan waktu terbalik dan tidak keluar, itu berarti Anda dapat hidup 780 tahun lagi. Itu sama saja dengan memiliki umur tambahan hampir 1 tingkat danyuan dari udara. Bahkan jika dia tidak meminum banyak pil umur panjang seperti sang alkemis transenden, efeknya tidak akan sebagus ini, kan? Itu hanya bisa membuktikan bahwa efek pil itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Dia bisa memperpanjang umurnya hingga 260 tahun. Jika seseorang meminum beberapa pil umur panjang, bukankah akan mudah baginya untuk mencapai batas atas 300 tahun? Para tetua menoleh untuk melihat botol giok di tangan Ni Changming, mata mereka menyala dengan keserakahan tak berujung yang sepertinya ingin melahap orang. Tuan Changlan, aku tidak menerima kekalahan. Dibandingkan dengan keserakahan para tetua, Hou Yun lebih marah. Dia hanya seorang ahli senjata tingkat 9. Aku seorang alkemis transendental. Mengapa dia hanya memberiku pil tingkat rendah? Dia tidak menyangkal bahwa pil yang diberikan kepadanya juga merupakan pil yang bagus, tetapi jauh lebih rendah daripada pil Hong Tu. Batas bawahnya adalah 150 tahun. Bahkan jika dia baru saja mencapai batas bawah, dia masih bisa hidup 20 tahun lagi. Di alam spiritual ruang dan waktu terbalik, dia bisa hidup 60 tahun lagi. Terlebih lagi, ini adalah ramuan baru yang belum pernah diminumnya sebelumnya.
Setelah meminumnya, dia dapat memperpanjang umurnya setidaknya 180 tahun, atau bahkan lebih. Jika dihitung seperti ini, kesenjangannya makin lama makin besar. Bagaimana dia bisa merasa seimbang? Terutama seorang ahli senjata tingkat 9, yang tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya, apalagi memberikan kontribusi lebih besar kepada Menara Changlan daripada dia. Tuan Hou Yun Chaoran, bukan berarti saya lebih memihak pada yang satu daripada yang lain. Coba pikirkan kembali perbedaan di antara kalian berdua. Mendengar perkataan Su Tianmu, Hou Yun tertegun sejenak, teringat sumpahnya dan sumpah Hong Tu, lalu langsung terdiam. Pada saat yang sama, ia mulai merasa bimbang. Ia telah setia selama 150 tahun, tetapi sebagai balasannya ia hanya memperoleh 130 tahun umur yang lebih panjang. Bahkan jika ada harapan untuk terobosan di bawah bimbingan penguasa para dewa, itu hanyalah harapan, dan tidak seefektif biaya seperti umur yang lebih panjang saat ini. Bahkan jika situasinya optimis, berapa banyak lagi kehidupan yang akan tersisa setelah mengabdikan kesetiaannya selama 150 tahun? Bukankah itu akan membuang-buang waktu? Hal ini tidak dapat dihitung. Semakin banyak Anda menghitung, semakin banyak kerugian Anda. Tuan, saya bersedia bersumpah lagi. Tanpa menunggu orang lain berbicara, dia membuat keputusan cepat. Dia sekarang bersedia bersumpah setia kepada Menara Changlan sampai mati. Tidak perlu. Su Tianmu menolak, jarak antara meminum kedua pil itu harus lebih dari 100 tahun, jika tidak, itu tidak hanya akan gagal menambah umurmu, tetapi juga dapat merusiak umurmu. Ia membesar-besarkan konsekuensinya, tetapi seorang alkemis transenden tidak layak untuk direkrutnya dengan 2 ramuan keabadian. Ini juga menjadi pengingat bagi orang lain untuk memutuskan apakah mereka ingin menambah umur mereka sekaligus atau memiliki lebih banyak kebebasan dengan imbalan lebih sedikit pertambahan umur. Su Tianmu memang telah meninggalkan para tetua dengan masalah yang sulit. Kecuali Hou Yun yang sangat menyesal, orang-orang lainnya semuanya berada dalam dilema. Memilih kebebasan atau kehidupan selalu menjadi keputusan tersulit dalam hidup. Bahkan jika mereka telah hidup selama ribuan tahun, sulit untuk membuat pilihan seperti itu. Dibandingkan dengan perjuangan mereka, Hong Tu membuka matanya dengan perasaan yang tersisa dan diam-diam bersukacita atas pilihan yang telah dibuatnya. Semuanya, apakah kalian ingin aku memberitahu kalian secara pasti berapa lama umur kalian telah bertambah? Para tetua menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mereka sudah melihatnya, jadi mengapa kamu perlu mengatakannya? Sehingga Anda dapat menstimulasinya lagi. Sepertinya kalian semua ingin tahu berapa tahun hidupku yang telah bertambah. Hong Tu mengabaikan tatapan kesal para tetua dan berkata dalam hati, kalau begitu aku akan menjadi orang baik dan mengaku kepada semua orang. Saya telah memperoleh total 266 tahun kehidupan, dan vitalitas saya telah kembali ke usia parubaya. Setelah mendengar kata-katanya, murid-murid para tetua gemetar. 6 tahun lebih lama dari perkiraan mereka. Jangan remehkan 6 tahun ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak punya waktu 6 tahun lagi untuk hidup. Meskipun sisa umurnya sedikit lebih panjang, itu tidak akan lebih lama lagi. Ada pula efek peningkatan vitalitas. Mereka secara tidak sadar mengabaikan efek ini sebelumnya, tetapi sekarang jika dipikir-pikir lagi, efek ini tidak kalah efektifnya dengan menambah 30 tahun umur seseorang. Badan yang lebih muda memungkinkan Anda mengeluarkan lebih banyak kekuatan, melakukan lebih banyak hal, dan yang terpenting, hidup lebih mudah. Kenikmatan cinta saja bisa dinikmati beberapa tahun lagi. Dengan badan mereka yang lemah dan hampir tidak bisa berjalan, bagaimana mereka bisa meremehkan efek menakjubkan dari peningkatan vitalitas? Tuan Changlan, apakah kedua ramuan ini berkhasiat untuk menyegarkan badan? Keduanya. Su Tianmu mengangguk dan memberikan jawaban yang tegas, semakin bagus ramuannya, semakin awet muda fisiknya. Bersambung.